Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semua. Hari ini kita ketemu lagi ya Bu ya. Dan insya Allah kita akan melaksanakan praktik coaching ya Bu ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Nova Andri Mustiko sebagai observer kali ini, dan di sebelah kanan saya ada Ibu Anas Pramita sebagai coach, dan yang sebelah kanan saya lagi ada Ibu Lala sebagai coach. Nah, tujuan kenapa sih kita ketemu hari ini? Kita akan ada mengerjakan tugas demonstrasi konseptual tentang modul 2.3 terkait coaching terhadap supervisi akademik. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Ibu Mita yang sebagai coach. Ya Pak Noval, gimana? Gimana kabarnya Ibu Lala dan Ibu Mita? Sepertinya nih kayaknya Bu Lala kayak ada gundah gulana nih ya, dan nanti coba kita akan Curhat ya. curhat ya. Oke, untuk Bu Mita, rubrik penilaian nanti pada saat Bu Mita melaksanakan coaching itu apa yang akan dilakukan? Iya. Gini Pak Noval, saya tetap menggunakan alur Tirta dari menjelaskan tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian merencanakan aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Begitu. Oke, jadi dengan alur Tirta ya Bu Iya, Mita ya. alur Oke. Tirta. Selanjutnya Ibu, saya ingin menanyakan kompetensi apa nih Bu yang akan Ibu inginkan dari coaching nantinya? Iya. Kompetensi yang akan saya terapkan yang pertama yaitu mendengarkan penuh. Saya harus mendengarkan penuh. Kemudian yang kedua adalah saya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan tentunya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang terbuka, Pak. Gitu. Oke. Iya. Itu ya Bu ya. Ada 3 tadi Bu ya yang Iya. saya dengar. Nah, yang terakhir nih Bu, indikator tercapaian itu apa yang ingin Ibu capai nantinya gitu? Indikator pastinya adalah pertanyaan-pertanyaan saya itu tidak mengerah atau mengejudge, kemudian tidak menghakimi. Dan saya pengen juga coaching ini bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Begitu Pak. Wah, hebat sekali Bu Mita. Semoga nanti pada saat coaching dapat terlaksana semua ya Bu. Oke. Untuk mempersingkat waktu ya Bu Mita ya, saya persilahkan Bu Mita untuk melakukan coaching terhadap Ibu Lala. Oke? Ya, terima kasih Pak Noval. Ya. Halo Bu Lala, gimana Iya. kabarnya? Gimana ya Bu, masih galau saya Aduh, nih Bu. masih galau. Aduh. Iya, saya sempat nelpon Ibu loh waktu itu Iya. beberapa kali tapi nggak diangkat. Kemarin saya pas ngapain gitu sehingga saya nggak sempat menerima telepon Ibu. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Iya begini loh Bu, saya ini agak sedikit galau karena Kalau kenapa? mudah-mudahan ya bisa dikatakan saya sedikit curhat ya Bu ya untuk menyelesaikan masalah saya nih. Sebenarnya bukan masalah ya Bu ya, tapi kekhawatiran saya terlalu berlebihan gitu. Jadi kepala sekolah ini meminta saya untuk menjadi bendahara BOS. Sedangkan Bagus sekali dong Bu ya. Artinya itu poin plus buat Bu Lala kan? Artinya ya bagaimana ya? Artinya kepala sekolah itu memberikan kepercayaan penuh kepada Ibu Lala. iya sih Bu, tapi di sini jangankan menjadi bendahara BOS ya Bu ya, untuk bendahara arisan saja, bahkan ketika saya sekolah aja tuh saya tidak pernah menjadi bendahara kelas. Jadi bisa dikatakan saya tuh minus pengalaman gitu. Jadi khawatir salah saya terhadap diri saya untuk melaksanakan tugas yang bisa dikatakan lumayan baru dan lumayan berat untuk saya gitu. Oke, begitu ya Bu Lala ya. Jadi dalam pertemuan kita nih, percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu capai? Yang pasti saya ingin mencapai supaya saya bisa menjadi bendahara BOS yang bernilai guna, terus bermanfaat dan bisa mengelola keuangan sekolah dengan baik. Tapi kehambatan-hambatan yang saya dapat, saya tidak punya pengalaman gitu. Jadi Ibu kurang pengalaman ya. Oke. Nah, kalau menurut Ibu nih,
sosok bendahara yang ideal itu seperti apa namanya? Sosok bendahara yang ideal yang pasti yang mampu berhitung, yang mampu mengelola uang dengan baik, yang mampu menggunakan dana dengan baik, yang mampu melaporkan keuangan sekolah dengan baik sehingga sekolah tersebut menjadi berkembang dengan dana yang diberikan oleh pemerintah ataupun masyarakat di sekitarnya. Iya ya, begitu ya Bu ya. Kalau saya lihat begini, dari skala nih ya Bu, rentang skala 1 sampai 10. Sekarang ini Ibu itu berada di posisi berapa sebenarnya? Posisi berapa ya? Kira-kira masih 4 saya. 4. Memangnya Ibu ingin di posisi keberapa? Layaknya sih pengennya 9, tapi dengan melihat kondisi diri saya, aduh, khawatir saya agak tinggi nih. Iya, iya. Terus dari supaya kita bisa, Ibu khususnya itu supaya bisa di posisi 9 nih. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai target yang Ibu inginkan ini? Apa ya Bu? Mungkin dengan menonton video-video YouTube ya Bu, bagaimana menjadi seorang bendahara bos yang baik dan mengelola keuangan sebuah organisasi yang baik gitu ya Bu ya. Ada yang lain Bu? Apa ya? Ya mungkin saya bertanya kepada bendahara sebelumnya mengenai pengalaman-pengalaman mereka supaya saya mengetahui kira-kira apa sih masalahnya dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya, iya. Terus kira-kira nih, adakah kendala yang mungkin sudah terngiang-ngiang dalam pikiran Ibu mungkin? Kendalanya tadi itu Bu, saya tidak punya pengalaman yang baik gitu ya. Jadi sepertinya ya tadi saya harus lebih banyak belajar untuk menyelesaikan ya Bu ya. Jadi harus lebih banyak belajar ya Bu ya, dan bertanya kepada bendahara yang Sebelumnya. Iya, ya juga ya Bu ya. Terus dari solusi ini, rencana Ibu selanjutnya ini bagaimana supaya terlaksana? Rencana saya yang selanjutnya ya saya harus bisa memanajemen waktu ya Bu dengan baik, karena memang hambatannya tadi selain pengalaman saya juga Ibu tahu sendiri kan akhir-akhir ini kita sedang disibukkan oleh kegiatan sekolah, bikin soal, mengolah data, mengolah nilai dan lain-lain. Ditambah beban ini jadi kekhawatiran saya semakin tinggi gitu. Jadi seperti itu Bu. Jadi yang saya temukan adalah tadi saya mungkin lebih banyak ini ya Bu ya, berkonsultasi dengan rekan sejawat gitu, mungkin dengan Bu Retno mungkin bisa ya Bu, karena dia kan bendahara bos sebelumnya ya Bu. Iya, bisa ya. Oke, kalau begitu langkah yang akan Ibu ambil pertama kali ini, langkahnya apa ini? Langkah yang saya ambil pertama kali tadi yang saya pasti belajar dulu untuk tentang bendahara bos sendiri sebelum saya masuk ke dalam penugasan oleh kepala sekolah. Dan yang pasti satu lagi mungkin ini Bu, saya bisa mengikuti diklat-diklat dulu sebelum saya benar-benar terjun langsung di dalam bendahara bos tersebut. Jadi tadi pertama saya lebih belajar secara virtual ya Bu, kemudian saya bertanya tentang pekerjaan dan tupoksi dari bendahara tersebut kepada bendahara sebelumnya. Mungkin seperti itu bisa kali Bu ya. Jadi langkah pertama itu Ibu akan tutorial dari video-video YouTube dulu gitu ya Bu ya. Benar Bu, bisa seperti Sambil bertanya dengan bendahara yang lama begitu ya. Sambil saya mengikuti diklat-diklat gitu. Iya. Oke. Lalu kapan ini Ibu akan memulai langkah yang Ibu tadi sampaikan ini? Sepertinya Selasa depan itu bisa ya Bu, karena kan kita ada seminggu nih kegiatan ujian sekolah. Jadi Selasa depan kayaknya ada tuh waktunya. Jadi Selasa depan mulai ya Bu ya? Ya, insya Allah ya Bu. Iya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lain. Nah, kira-kira nih Bu, dari rencana Ibu ini ada yang bisa membantu Ibu untuk proses ini dalam rencana-rencana ini? Tadi ya Bu yang saya sampaikan di awal, sepertinya Bu Retno bisa membantu. Oh iya, Pak Dono itu, Pak Dono dia pernah menjadi bendahara di Dinas Pendidikan. Jadi kemungkinan saya juga bisa tanya-tanya, dan yang pasti saya harus minta izin kepala sekolah karena tentunya
tentunya untuk mengikuti dinas-dinas saya harus meninggalkan kelas. Jadi saya harus minta izin oleh kepala sekolah untuk melakukan langkah-langkah awal saya ini. Iya, iya. Luar biasa nih rencananya Bu Lala ini, luar biasa. Artinya benar-benar rencananya matang sekali sepertinya. Begitu. Aduh Bel Bu, sepertinya kita harus masuk ke kelas. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan ini? Oh ya, yang saya dapatkan dari pembicaraan ini yang pasti ya Bu ya, saya jadi tercerahkan gitu ya. Tadinya saya masih ngeblank banget apa itu bendahara, ngitung uang tuh bagaimana. Dengan saya diskusi dengan Bu Mita, saya jadi ada pencerahan. Oh iya, apalagi tadi sempat diarahkan bahwa kita bisa belajar virtual, bisa apa namanya tadi tuh ya, bersama berbagi pengalaman dengan rekan Dengan sejawat teman. gitu ya Bu ya. Iya, bendahara lama ya. Terima Bu, kasih ya. banyak ya Bu Mita, saya jadi tercerahkan nih, jadinya saya lebih termotivasi untuk menjadi bendahara BOS dan bisa mengembangkan keuangan sekolah. Iya, oke sama-sama Ibu. Semoga rencana-rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar. Saya tunggu info-info selanjutnya perkembangan rencana-rencana Ibu ini. Begitu. Amin, amin, Ya? amin. Oke. Mudah-mudahan saya tambah pede ya Bu. Ya, semangat Bu pokoknya ya. Semangat. Oke. Terima kasih Bu Mita. Sama-sama Ibu. Mari kita ke kelas. Bu Mita, tadi saya sudah mendengarkan Ibu Mita sebagai coach dalam praktek coaching ini kepada Bu Lala ya tadi ya. Terus saya bisa menyimpulkan nih, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mita sudah sangat baik, sudah mencakup 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama itu ada pertanyaan yang berbobot, tadi Ibu Mita sudah menyampaikan ke Bu Lala sebagai coach. Terus yang kedua membuat pertanyaan terbuka ya, dan yang ketiga mendengarkan secara aktif. Jadi tidak hanya membuat pertanyaan-pertanyaan yang menstimulus menstimulus coach, namun juga membuat atau mendengarkan secara aktif. Terus yang kedua Ibu, tadi saya sudah dengar juga Ibu sudah menggunakan alur tirta ya Bu ya. Yang pertama ada tujuan, yang kedua tadi sudah mengidentifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Nah Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya ingin menanyakan Bu, skala capaian Ibu nih menurut Ibu rentang dari 1 sampai 10 itu berapa Bu? Ya, kalau menurut saya sudah menerapkan angka 9 ya Pak ya. Karena saya sudah mencoba kemarin latihan dengan CGP lainnya. Kemudian ini juga saya mencoba lagi mempraktekkan, dan saya juga pengen nanti kegiatan ini juga saya akan terapkan di kehidupan saya dengan guru, sesama guru, dengan teman, kemudian dengan murid juga, begitu Pak. Amin, semoga dapat terlaksana ya Bu ya. Jadi tidak terhenti di sini, tapi bisa kedepannya bisa dilaksanakan di tempat yang lain. Oke ya Bu ya. Oke, saya rasa cukup kegiatan hari ini coaching untuk supervisi akademik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya. Selamat sore Pak Ya, Noval. terima kasih. Selamat sore Bu Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-ibu dan Bapak Noval. Perkenalkan saya Ibu Lala Isu. Pada kesempatan kali ini akan menjadi observer, dan Pak Noval akan menjadi coach, dan Bu Mita menjadi coachee pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu tujuan kita pada hari ini adalah untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 mengenai coach dalam rangka supervisi akademik. Bagaimana nih perasaan ini Bu Mita yang akan dikoci oleh Pak Noval selaku coachnya? Berharap sekali dengan apa yang saya rasakan gitulah.
Mudah-mudahan ada pencerahan ya Bu ya, dan dimunculkan ide-ide baru sehingga bisa menyelesaikan permasalahan Ibu, dan mudah-mudahan Pak Noval juga bisa membangkitkan semangatnya Bu Mita kembali. Oke Pak, sebelum melaksanakan coach ini, kira-kira rubrik penilaian seperti apa ya Pak yang akan Bapak gunakan? Jadi saya akan menggunakan alur tirta ya Bu Lala. Jadi yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah mengidentifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Jadi semoga insya Allah semuanya itu dapat tercapai gitu. Oh ya, amin ya Pak ya, mudah-mudahan tercapai. Selanjutnya kira-kira kompetensi pada diri Bapak apa nih yang akan diterapkan untuk mengcoach Bu Mita? Ya, jadi saya akan membuat pertanyaan yang berbobot, Ibu ya. Terus yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, dapat menstimulus coaching, yaitu Bu Mita, untuk menemukan solusi-solusi atau ide-ide baru yang beliau dapatkan. Seperti itu. Sepertinya sudah ada persiapan yang matang sekali ya Pak ya. Terus setelah melakukan coach ini, kira-kira indikator yang seperti apa yang ingin Bapak capai ya Pak ya? Ya, saya akan mencoba untuk tidak menjudge coach atau menggurui coach, namun saya akan menggali coach untuk menemukan ide-ide atau solusi yang tadi saya sudah sampaikan itu. Oh gitu. Ya mudah-mudahan ya Pak tujuan Bapak bisa tercapai dengan baik sehingga mendapat sebuah komitmen yang baik terhadap Bu Mita. Sepertinya Bu Mita sudah resah dan gelisah sekali nih untuk mencari solusi terbaik terhadap masalahnya. Silakan Bapak untuk mengcoachi Bu Mita. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Pak Noval, maaf nih mengganggu waktunya. Apakah Bapak bisa saya ganggu sebentar nih? Sore Bu, nggak apa-apa Bu. Kebetulan saya juga lagi ada jam kosong Bu. Gini Pak, ada yang ingin saya bicarakan. Saya pengen berdiskusi dengan Pak Noval ini tentang penerapan budaya positif di kelas Pak. Wah, bagus sekali itu Bu. Penerapan budaya positif di kelas ya Bu ya. Iya. Nah, saya mau nanya nih Bu, sebelumnya apakah Ibu pernah mencoba budaya positif di kelas Ibu? Terus seperti apa bentuknya Ibu? Iya, saya sih sepertinya sudah mencoba ya Pak menerapkan budaya positif di kelas. Tapi yaitu baru saya membuat kesepakatan kepada siswa saya, itu saja Pak. Oh begitu Iya. Bu. Lantas bagaimana hasilnya Bu? Apakah sudah sesuai dengan harapan? Sebenarnya sih sudah mencoba ya Pak, tapi ya memang masih di luar harapan saya begitu Pak. Jadi saya ingin siswa saya ini termotivasi gitu, karena kebanyakan siswa ini termotivasi dari luar Pak. Jadi melakukan kesepakatannya ini masih tertekan, nggak enak gitu ke anaknya. Iya ya Bu ya. Mungkin karena motivasinya masih eksternal atau dari luar ya Bu ya. Iya. Jadi kesannya masih ada keterpaksaan atau ketidaknyamanan ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Bu Mita, harapan yang ingin Ibu capai itu seperti apa ya Bu ya? Iya. Kalau dari saya sendiri, harapan saya kepada siswa-siswa saya, tentunya saya ingin menerapkan budaya positif di kelas saya tanpa ada keterpaksaan. Kemudian mereka ya lebih nyaman Pak terhadap budaya-budaya positif yang saya terapkan gitu. Luar biasa sekali harapan Ibu. Nah, kira-kira Ibu kompetensi apa sih yang Ibu miliki atau dapat membantu siswa dalam menerapkan budaya positif di kelas Ibu? Iya, oke Pak. Saya sudah mencoba menerapkan pembiasaan baik dan menjelaskan poin-poin tentang nilai-nilai kebajikan siswa saya, sehingga mungkin siswa saya tahu manfaatnya yang akan didapat nanti dalam menerapkan budaya positif. Begitu Pak. Bagus sekali apa yang telah Ibu lakukan. Sangat berarti ya Bu ya untuk murid di masa depan ya Bu ya.
Lalu Ibu eksplorasi apa selain kegiatan yang tadi Ibu lakukan? Ya, saya ingin mencoba ya Pak ya, mencoba menerapkan keyakinan kelas lagi ini. Jadi saya akan melibatkan seluruh komponen kelas dalam melakukannya. Nah, dalam menentukan nilai-nilai kebajikan mungkin, kemudian saya meminta mereka melakukan, misalnya mungkin membuang sampah pada tempatnya, kemudian mencuci tangan sebelum makan, gitu. Kemudian saling peduli terhadap teman-temannya. Jadi Ibu menjelaskan ya Bu ya. Jadi misalnya kalau yang tadi tangan itu membuang sampah pada tempatnya itu nilai-nilai kebajikan itu apa. Jadi anak itu lebih tahu ya Bu ya nilai-nilainya itu apa. Hebat sekali Bu. Nah, lalu ukuran apa Bu yang menjadi keberhasilan dalam kegiatan Ibu nantinya? Iya, saya pengen dengan melakukan ini budaya positif ini di kelas tidak ada keterpaksaan dari siswanya. Kemudian siswa juga lebih nyaman gitu Pak di situ. Oh, jadi menumbuhkan motivasi dari dalamnya Bu ya. Jadi untuk kehidupan dia sendiri gitu Iya, Bu ya. betul. Nah, terus kira-kira Bu, jangka waktu yang Ibu butuhkan itu berapa lama ya Bu? Ya, mungkin kegiatan ini butuh waktu yang lama ya Pak menurut saya. Karena kan memang butuh proses dalam merubah perilaku siswa begitu. Jadi ya mengalir begitu dulu saja Pak. Oh iya Bu, tidak apa-apa Bu. Karena proses yang baik insya Allah akan menghasilkan produk yang baik juga Bu. Nah, sekarang Bu, yang tadi Ibu sudah sampaikan, apa langkah-langkah ke depan yang akan Ibu lakukan? Iya. Yang jelas yang pertama itu saya akan membuat program dan juga berkomitmen dalam menerapkan budaya positif. Jadi nggak hanya sekarang saya menerapkan, besoknya lagi menerapkan sih. Jadi saya pengen konsisten terhadap apa yang saya akan lakukan. Hebat sekali Bu. Selanjutnya komitmen apa yang akan Ibu lakukan dan sosok siapa Bu yang akan membantu Ibu dalam menerapkan budaya positif nanti Bu? Iya, saya akan meminta rekan guru dalam membantu kegiatan ini. Saya minta tolong Ibu Nina, Ibu Nina. Nah, dengan Ibu Nina ini beliau kan lebih dulu menerapkan budaya positif ini ya Pak ya. Jadi saya pengen ya melihat, kemudian mengamati. Ya saya juga mencoba menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh Ibu Nina ini. Berarti Ibu Dina ya Bu ya yang Iya. sudah menerapkan, dan menurut Ibu Bu Nina itu telah berhasil menerapkan budaya positif. Semoga harapan kedepannya dapat tercapai dengan baik ya Bu ya. Iya, betul Pak. Terima kasih loh Pak ini atas bantuannya, atas masukannya. Buat saya jujur ini saya itu berterima kasih sekali karena Bapak ini mendengarkan cerita saya, curhatan saya, keluh kesah saya, begitu. Oke Bu, terakhir nih Bu, saya ingin menanyakan setelah kita berdiskusi ya tadi Bu ya tentang permasalahan Ibu. Sebelum Ibu berdiskusi dengan saya dan setelah berdiskusi dengan saya, apa yang Ibu rasakan? Iya, saya lebih plong ya Pak, lebih plong. Kemudian saya tahu apa yang harus saya lakukan dengan percakapan tadi itu. Jadi langkah pertama itu memang saya akan mencoba berkonsultasi dengan Ibu Nina tadi itu. Saya melihat, kemudian saya akan menerapkan budaya positif itu di kelas saya. Oke Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga rencana Ibu dapat terlaksana. Oh, Ibu, ini sepertinya saya sudah ada jam mengajar Bu ya. Oh iya, Saya Pak, ya. pamit dulu Bu ya. Iya, terima Oke. kasih banyak Pak untuk bantuannya. Ya, sama-sama Ibu. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Sehat juga ya Bu. Saya pamit ya Bu. Oke Pak, hati-hati. Terima kasih sekali nih, sepertinya coachingnya sudah bisa membuat Bu Mita tersenyum-senyum, sepertinya sudah ada pencerahan. Jadi tadi yang seperti saya amati, kayaknya budaya positif ya Pak yang dikeluhkan Bu Mita, dan sepertinya sudah ada solusi baik dari
hasil Koci hari ini, dan 3 kompetensi yang tadi Bapak ingin terapkan ke Bu Mita sangat terlihat sekali ya Pak ya. Yang pertama mengenai apa tadi Pak kompetensi yang ingin Bapak terapkan? Pertanyaan yang berbobot ini. Pertanyaan berbobot ya, terus terbuka gitu ya, jadi lebih membuka apa namanya daya pikir Bu Mita tentang penyelesaian masalah ini, semua tidak berasal dari Pak Noval. Terus kira-kira kalau dilihat dari skala pencapaian itu berapa ya Pak, dari skala 1 sampai 10 nih Bapak nih sudah menjadi coach untuk Bu Mita? Kira-kira 8 lah dari 10 ya Bu ya, 8 Bu, 8. Oh gitu, berarti sudah 8 ya Pak, sudah di angka yang lumayan tinggi juga ya Pak. Mudah-mudahan nanti bisa Bapak kembangkan untuk guru-guru lain, sehingga guru-guru lain juga bisa mencerahkan. Terus untuk alur tirtanya juga tadi sudah terlihat dari tujuannya, sudah bisa terbaca, kemudian identifikasi masalah, sampai dengan tadi komitmen ya, sempat saya dengar bahwa Bu Mita berharap bahwa perbaikan ini tidak hanya berjalan setelah pos, tapi untuk digunakan selanjutnya. Itu mudah-mudahan dari hasil coach hari ini bisa membawa pencerahan khususnya kepada Bu Mita, dan nanti bisa dilakukan dengan guru-guru lain ya Pak ya. Amin. Gitu. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bu Mita dan Pak Nova yang sudah melakukan praktik baik coach. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kedepannya untuk permasalahan-permasalahan lainnya. Amin. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih juga Bu.